Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ini sudah ada 12 mahasiswa yang masuk dan kita akan segera mulai. Ini adalah pertemuan pertama ya, kita setelah libur panjang Ramadan kemarin, bahwa di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai hukum acara peradilan tun, yaitu mengenai sejarah peradilan tata usaha negara. Kita akan bicara tentang sejarah peradilan tata usaha negara. Dalam sejarah peradilan tata usaha negara itu akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian masa penjajahan atau pendudukan, baik di era pemerintah kolonial Belanda maupun era pendudukan dari Kekaisaran Jepang Indonesia, serta masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Seperti kita ketahui bahwa pada saat atau kita masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, bahwa Indonesia adalah merupakan bagian dari negara jajahan dari kerajaan Belanda. Jadi kita belum bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang mandiri. Indonesia saat itu diposisikan sebagai sebuah koloni dari sebuah negara penjajah, yang mana eh, hukum yang berlaku yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum-hukum jajahan yang sifatnya adalah otokratis, di mana rakyat itu tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerintah. Jadi yang dilakukan adalah rakyat itu harus nurut, tidak boleh eh, membantah apa yang dikatakan oleh pemerintah kerajaan Belanda pada saat itu. Pada masa penjajahan Belanda, ya, kekuasaan kehakiman itu diatur dalam bab ketujuh, ya, dalam sebuah regling atau peraturan yang disebut sebagai Van de Justitie atau dikenal sebagai Indische Straatregeling atau ISR. Dicatat dalam Stadblad. Stadblad itu semacam kalau sekarang itu semacam dicatat dalam lembaran negara, ya, atau tambahan negara itu Stadblad. Stadblad 1925, ya, 15 Junto 577 yang berlaku sejak 1 Januari 2019-2006. Di samping ada ketentuan tentang Indische Staatsregeling atau pembelakangan aturan mengenai negara jajahan, juga ada berlaku namanya RU. RU ini agak panjang juga singkatannya, panjangannya. Reglement of the Rechterlijke Organisasi and Headbeleid ter Justice in Indonesia. Reglement itu adalah peraturan, ya, peraturan yang mengatur mengenai organisasi pemerintahan dan pengadilan di Indonesia. Stadblad 1847, 1848. Ini peraturan mengenai susunan pengadilan dan pengurusan hukum atau justisi di Pulau Jawa dan Madura. Ya. Kemudian ada di luar Pulau Jawa dan Madura kita ada Reglement Buiten Western atau RBG di mana Stadblad 1927 277 ini mengatur. Jadi ada tiga, ya. Ada Indische Staatsregeling, ada Reglement of the Rechtelijk Organisasi en Headbeleid der Justice in Indonesia dan Reglement Buiten Western. Ini yang tiga aturan yang menjadi landasan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia pada era masa penjajahan Belanda. Nah, ketiga peraturan tersebut disebutkan bahwa peradilan itu adalah wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hanya mungkin bila ditentukan oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang yang menjelaskan sendiri. Di mana perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan ketentuan aturan pada itu termasuk menang kekuasaan administratif tetap diadili ke kekuasaan itu. Jadi di dalam ketiga aturan ISR, RU, dan NBG itu menyebutkan bahwa aturan atau kewenangan kekuasaan administrasi negara itu diadili oleh kekuasaan di tiga lembaga tadi. Jadi ada di kalau dulu ada land right segala macam itu maksudnya ke sana. Jadi belum ada aturan yang mengatur tersendiri.
Ya. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang itu dikenal ada aturan namanya Osamu Seirei. Nah, Osamu Seirei ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang yang berkuasa di Indonesia, di mana dalam peraturan ini ya mereka menyatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu itu tetap diakui sah ya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Jadi beda dengan India, Belanda dan Jepang itu, kalau India Belanda itu mereka adalah ada peraturan tersendiri mengenai peradilan yang mana peradilan ini adalah peradilan yang sipil ya bukan peradilan sifat militer. Sedangkan yang diperlakukan oleh pemerintah atau pendudukan Jepang itu mereka membuat peraturan adalah tunduk dengan pemerintahan militer. Jadi sepanjang aturan yang ada saat itu tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer, maka aturan itu tetap dianggap bisa berlaku. Sedangkan apabila aturan ini tidak sesuai, maka itu nanti akan dinyatakan tidak berlaku. Ini ada di ketentuan pasal 3 Osamu Seirei. Ya. Jadi lebih pada peradilan militer yang nanti akan berjalan. Nah, sedangkan masa kemerdekaan itu ada beberapa pembagian. Ya, ada masa Undang-Undang 45, kemudian masa berlakunya Konstitusi RIS 49, UUDS 50, terus kembali lagi ke UUD 45 sampai dengan ada pembagian pada masa amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah masa-masa dari apa namanya proses ya. Nah, ini saya sambil nah, kita bicara masa UUD 45. Jadi periode 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi di pasal di bab 9 pasal 24 25. Ini kalau berarti kan kita kalau membaca ini kan baca undang-undang yang undang-undang dasar yang belum diamandemen ya. Jangan baca yang diamandemen. Ini kita pada poin masa ini adalah masa undang-undang dasar yang sebenarnya atau yang awal digunakan. Di mana dalam undang-undang ini itu mengatur bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan di bawahnya ada badan peradilan di bawahnya. Kemudian di masa ini juga tunduk ya, kekuasaan kehakiman itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 48 tentang susunan dan keputusan badan-badan kehakiman dan kejaksaan ini. Ini belum dipisah, masih menjadi satu kesatuan aturan pada saat itu. Di mana dalam undang-undang tersebut pasal 66 dan 67 itu menjelaskan ada mengenai ketentuan peradilan tata usaha pemerintah, ya bukan tata usaha negara ya. Di mana perkara tata usaha pemerintah itu diperiksa dan diputus di PT. Jadi itu PT itu adalah peradilan tingkat pertama untuk perkara tata usaha pemerintah atau kita kenal saat ini adalah peradilan TUN. Ya. Dan tingkat keduanya adalah MA. Ini dengan ketentuan tidak ditentukan lain oleh undang-undang atau tidak ada undang-undang lain yang mengatur mengenai ini. Jadi jika tidak ada maka ketentuan perkara TUP itu kalau kita TUN TUP diperiksa diputus oleh PT, kemudian tingkat keduanya adalah MA. Jadi PN nggak berwenang. Nah, sedangkan Badan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan berada dalam pengawasan mahkamah. Ini yang bergabung. Nah, pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi atau tidak diberikan kompetensi untuk memeriksa atau memutus perkara tata usaha pemerintahan. Nah, mengapa tidak diberikan kompetensi? Ya, Sudikno Mertokusumo menyampaikan pendapatnya bahwa PN dianggap tidak cukup cakap untuk memberi batas yang tidak tercakup dalam TUN. Itu satu. Yang kedua, PN dianggap tidak mampu dan sangat sukar untuk menafsirkan peraturan TUN yang jumlahnya tidak sedikit. Dan yang ketiga adalah undang-undang akan menetapkan badan kehakiman lain yang diberikan wewenang untuk melihat dan memutus sengketa TUN. Nah, sehingga
harapan dari Sudikno saat itu adalah dia mulai memprediksi bahwa nantinya pasti akan ada peradilan tersendiri yang memutus atau mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa-sengketa peradilan tata usaha negara, ya gitu kan, atau saat itu kita sebut namanya TUP, ya. Dan masuk yang kedua, masa konstitusi RIS ini adalah 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Ini terjadi karena pada masa itu kita masuk di era penjajahan Belanda, yang mana kemudian negara saat itu adalah berbentuk Republik Indonesia Serikat, sehingga kemudian konstitusinya pun berubah menjadi konstitusi RIS. Di dalam konstitusi RIS itu diatur, ya, di bab 4, ya, pemerintahan bagian ketiga, peradilan administrasi ditetapkan dalam pasal 61 dan pasal 162 junto pasal 2 RU. Jadi sudah ada hal yang mengatur menjelaskan mengenai peradilan administrasi dan RU itu di dalam konstitusi RIS. Jadi dipisahkan. Nah, pasal 61 bicara apa? Pasal 61 menyampaikan bahwa hakim biasa atau alat-alat perlengkapan lain dengan syarat jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran berhak memutus sengketa tata usaha. Ini menyebutkan memberikan kesempatan hakim biasa bisa, ya, tapi nanti ada peradilan administrasi. Sedangkan pasal 162 menyebutkan cara memutus sengketa tata usaha dapat diatur dalam undang-undang federal. Jadi di konsep negara RIS itu, ya, Republik Indonesia Serikat itu, nah, di konsepnya adalah ada negara itu yang bersifat federal. Jadi ada pemerintahan negara federal, kemudian provinsi-provinsi itu akan berubah menjadi negara-negara bagian. Sehingga aturan secara global itu nanti diatur dalam undang-undang federal yang ngatur menentukan. Kalau kita berkaca di Amerika, Amerika itu bisa saja negara federal itu menentukan aturan, tapi bisa saja negara negara bagian itu membuat aturan tersendiri sepanjang dia tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Meskipun aturan itu bertentangan dengan negara bagian yang lain, itu diperbolehkan. Kalau kita bicara konteks negara federal yang berlaku di Amerika, ya. Tapi di Indonesia kan negara federal tidak berlaku lama, ya, karena eh, pemerintahan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ini ternyata tidak cocok di Indonesia, kemudian kembali lagi ke negara kesatuan. Sehingga konstitusi pun kembali menjadi undang-undang dasar sementara, karena dalam negara itu banyak menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan publik kepada pemerintahan, sehingga ada tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mengatur itu kemudian ada UDS, Undang-Undang Dasar Sementara, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Sementara ini yang mengatur tentang pengadilan itu diatur dalam ketentuan pasal 101 sampai 108. 101 itu ayat 1 menyebutkan hak mengadili atas perkara pidana sipil dan militer, dan kurung, ya, semata-mata dilakukan oleh pengadilan yang diadakan dan diakui atas kuasa undang-undang. Artinya konstitusi ini sudah mengatur mengenai kompetensi pengadilan untuk mengadili. Ya. Kemudian di pasal 108, sengketa tata usaha yang diserahkan pada hakim biasa atau alat perlengkapan negara lain dengan syarat berupa jaminan yang berupa keadilan dan kebenaran. Jadi ada hal yang sifatnya menjamin, ya, hakim menjamin untuk dapat memberikan keadilan dan kebenaran. Nah, implikasi dari pasal 108 UUD ini apa? Satu, menentukan bahwa segala perkara tun atau tup, ya, kita kenal saat itu, secara umum diserahkan ke pengadilan perdata. Ya, implikasinya. Kenapa? Tadi ada jaminan untuk bisa menimbulkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menentukan bagi satu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya diserahkan kepada pengadilan perdata. Ya, menentukan segala macam. Yang ketiga, menentukan bahwa segala perkara tata usaha pemerintahan, ya, secara peraturan umum diserahkan kepada suatu badan pemutus, tapi bukan pengadilan perdata yang dibentuk secara istimewa. Jadi dia bukan pengadilan perdata, tapi memang dia dibentuk khusus untuk itu. Yang keempat,
menentukan bagi suatu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya dapat diserahkan kepada suatu badan pemutus, bukan pengadilan yang dibentuk sama. Ya. Umar Seno Aji, ini salah seorang ahli hukum negara, namanya juga diabadikan di pengadilan, ya dua pengadilan itu namanya diabadikan sebagai ruang sidang. Berpandangan tentang Jadi masalah satu. gimana sih, Sal? Engkau tidak di screen. Berarti mamaku nggak ada. Ada apa, Octavia? Ya, mute dulu, di mute dulu ya. Oke. Ya, Umar Seno Aji itu berpendapat satu bahwa penyerahan peradilan tun kepada peradilan umum atau alat kemarin memang dimungkinkan. Artinya memungkinkan itu terjadi. Nah, perlengkapan lain dalam konteks yang mengadili tata usaha pemerintahan ini atau TUK atau kita kenal TUN saat ini itu dapat berupa ada majelis atau panitia atau kolhen yang memang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa tata usaha. Ini pendapat dari Umar Seno Aji. Nah, proses UDS itu juga dianggap kurang memadai, kembalilah kita ke penerapan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli sampai saat ini. Ya, 5 Juli 59. Pada tahun 1964 itu diterbitkan Undang-Undang 1964 itu tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, di mana ini memiliki corak bahwa peradilan terpimpin. Ya, sama halnya misalnya demokrasi itu ada demokrasi terpimpin. Di mana dalam pasal 19 Undang-Undang 1964 tadi sebutkan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun tangan atau campur tangan dalam soal-soal di pengadilan. Jadi kita tahu bahwa dalam undang-undang yang ada sebelum dan saat ini itu mereka memberikan ruang kepada kepala negara itu untuk turun tangan atau untuk campur secara jelas diakui oleh undang-undang, diperbolehkan. Ya, tapi untuk kaitannya dengan pertimbangan kepentingan revolusi, kehormatan negara, bangsa, kepentingan masyarakat mendesak, nah ini harus terpenuhi. Selain Undang-Undang 1964, pada tahun 65 itu juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 tentang peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Ini bahwa setelah kita kembali ke Undang-Undang 45 itu ada beberapa perubahan, ya, muncul undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman, di mana Undang-Undang 1964 itu memberikan peluang kepada pemerintah atau kepala negara presiden saat itu bisa turun tangan, turun campur, ya cawe-cawe kalau istilah saat ini, ya dengan alasan kepentingan revolusi, kehormatan negara atau kepentingan masyarakat yang mendesak. Selain itu ada Undang-Undang 1365 yaitu yang tentang peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Nah, tadi ada pergantian Undang-Undang 19 dan Undang-Undang 1365 dengan terbit Undang-Undang nomor 6, 69 dan Undang-Undang 14 tahun 70. Ya, di mana dalam perkembangannya mendapat cukup perhatian dari pemerintah saat itu. Jadi baik pemerintahan maupun DPR, MPR, sehingga kemudian ditetapkanlah ada namanya TAP MPR atau Ketentuan MPR nomor 4 1973 Jungto atau dikenal dengan Repelita kedua. Dulu kan zaman Orde Baru itu kita mengenal ada pembangunan itu ada berpedomannya pada GBHN ya, garis besar haluan negara. Kemudian GBHN ini diturunkan ada namanya Repelita. Jadi tiap 5 tahun itu ada target-target pembangunan. Repelita satu, Repelita kedua, nanti targetnya apa. Nah, jadi Repelita itu adalah singkatan atau kepanjangan dari rencana pembangunan 5 tahun kedua. Ini adalah pemerintahan Orde Baru periode yang kedua, Repelita.
Nah, nah, kronologi landasan hukum PTWN. Nah, ini udah lama, 5 Juli sampai 11 Maret 66 ya. Ini pasal ya kronologi ya, pasal 25 24 dia bersumber dari 24 25 tadi tentang kekuasaan kehakiman, kemudian muncul di pasal 2 RU ya, kemudian pasal 7 ayat 1 ya Undang-Undang 1164 ya MPR TAP MPRS 60 lampiran A bagian 3. Ya, ini pengaturan mengenai eh, kalau dulu kita kenal adalah peradilan tata usaha pemerintah atau peradilan umum yang berhak mengadili persengketa tata usaha pemerintah atau ada majelis kolegium tadi. Kemudian orde baru ini 11 Maret 1966 ya ini masih berlaku saat ini ya masih ada itu menyangkut pasal 24 25 awalnya kemudian sama 2 RO nomor 2. Nah, bedanya adalah ada ketentuan kedua pasal 10 sub 1 ya Undang-Undang 14 tahun 70 ya TAP MPRS 73, TAP MPR 78 ya. Kemudian Repelita ketiga bab 33, Repelita keempat bab 27 ya. Serta muncullah undang-undang yang secara khusus mengatur peradilan tata usaha negara atau kita kenal Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, ini kemudian awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 ya. Meskipun undang-undang ini terbit ya atau berlaku undang-undang 19 Desember 86, namun penerapan undang-undang ini baru efektif adalah 5 tahun kemudian atau pada tahun 91. Kan kita rata-rata kan ketentuan undang-undang berlaku sejak diundangkan. Misalkan mundurnya paling hanya 1 tahun sampai 3 tahun. Kan. Nah, ini undang-undang peradilan ini berlaku setelah 5 tahun ditetapkan atau diundangkan, baru berlaku efektif. Ya, ini melalui PP 7 tahun 91 ya, yaitu tentang penerapan Undang-Undang 5 tahun 86 ya, tentang BTUN. Jadi mulai berlakunya atau mulai berlaku efektif penerapannya sejak 14 Januari 1991. Nah, penanganan perkara tun dalam masa-masa tersebut diselesaikan oleh berbagai macam lembaga. Ya, ada tersebar ya di beberapa lembaga, tentu saja dengan adanya batasan-batasan kompetensi tertentu serta dengan pemeriksaan yang berbeda. Jadi tidak sama. Jadi ada terpisah-pisah. Di katakanlah misalkan TUP tata usaha pemerintah di sektor pajak, sektor pemerintahan yang lain itu nanti berbeda. Nah, ada 3 macam prosedur pemeriksaan pra untuk undang-undang BTUN. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan perkara tun yang kewenangannya diserahkan pada pejabat, panitia atau badan di lingkungan pemerintah sendiri. Ini 3 cara ya. Ya. Pemeriksaan pra undang-undang ya. Ini ada 3. Kita cepat aja ya karena waktunya gak sangat mepet. Bahwa pemeriksaan perkara tun yang kewenangannya diserahkan pada badan-badan di luar pemerintahan serta pemeriksaan perkara tun yang kewenangannya diserahkan pada kekuasaan kehakiman. Jadi ada yang diserahkan di badan pemerintah itu sendiri, ada yang diserahkan di luar lingkungan pemerintahan, dan ada yang kewenangannya diserahkan pada kekuasaan kehakiman. Nah, sedangkan pasca amandemen kita menganut pada Undang-Undang 5 tahun 86 tentang BPUN, diubah Undang-Undang 924, kemudian perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 5 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Ya, itu tadi yang kami sampaikan mengenai sejarah peradilan tun. Harapannya nanti silakan mahasiswa dapat mengunduh materi yang ada di dalam Sunan sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar. Nanti setelah ketemu nanti kita bisa banyak apa namanya diskusi secara langsung. Karena kalau Zoom ini kebetulan yang Zoom dari universitas saya tadi malam baru dikasih tahu kalau belum diperpanjang sehingga masanya masih hanya 40 menit. Ya, saya kira itu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan kita bisa lanjutkan.